Sore itu, ruang sidang pengadilan militer 315 Kupang berubah menjadi tempat paling tegang di Indonesia. Bukan sekadar sidang biasa, melainkan momen yang membuka kembali luka keluarga, memunculkan kembali trauma para saksi, dan menguak sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar pembinaan militer. Untuk pertama kalinya, 8 senior Prada laki berdiri di hadapan majelis hakim. Namun dari semuanya, ada satu pengakuan yang membuat ruangan mendadak hening. Seorang perwira muda, Letda Infantri Ahmad Tariq, mengakui telah melakukan teknik penyiksaan berbahaya, waterboarding, terhadap Prada laki Namo. Bukan hanya itu, kesaksian para senior berikutnya justru memperkuat gambaran sebuah malam yang dipenuhi kekerasan, tekanan, teriakan tertahan, hingga sebuah tubuh muda yang akhirnya tidak bergerak lagi. Sidang yang awalnya diperkirakan berlangsung singkat berubah menjadi rangkaian pengungkapan fakta yang mengejutkan. Satu demi satu, rahasia gelap barak terungkap. Satu demi satu, saksi yang dulu diam kini membuka suara. Dan satu nama terus menggema di ruang sidang itu, Prada laki Namo. Inilah kisah lengkapnya. Detik-detik ketika para senior akhirnya mengaku. Detik-detik yang membuat seluruh pengunjung sidang terpaku. Detik-detik yang mengubah kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah pembinaan militer modern. Selamat datang di seri narasi. Detik-detik pengakuan mengejutkan. Senior Prada laki ungkap teknik penyiksaan. Sebuah perjalanan ke dalam ruang sidang, ke dalam ingatan para saksi, dan ke dalam kebenaran yang selama ini dijaga rapat-rapat. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Pengadilan Militer 315 Kupang, Kamis 27 November, sore itu berubah menjadi tempat yang menekan perasaan siapapun yang memasukinya. Udara di dalam ruang sidang terasa lebih berat dari biasanya, seolah setiap inci ruangan sedang menahan sesuatu yang siap meledak. Kursi kayu panjang dipenuhi keluarga prajurit, awak media, dan beberapa anggota TNI yang diwajibkan hadir. Sementara di deretan paling depan, tepat di depan majelis hakim, 8 prajurit senior berpakaian seragam loreng duduk kaku, wajah mereka tegang, mata mereka terpaku ke depan seperti patung yang digerakkan oleh rasa takut. Di antara mereka, sosok yang paling mencuri perhatian adalah Letda Infantri Ahmad Tariq. Sejak langkah pertamanya memasuki ruang sidang, tubuh perwira muda itu terlihat gemetar. Seragamnya rapi, pangkat Letnan 2 di kerahnya masih mengilap, namun sorot matanya kosong, seperti seseorang yang sedang berjalan di ujung jurang. Tangan kanannya sesekali menyentuh jemari kirinya, memainkannya, tanda jelas bahwa ia sedang memendam tekanan luar biasa. Di baris paling depan bagian pengunjung, duduk pasangan yang wajahnya tampak sangat kelelahan. Ibu dan ayah Prada laki Namo. Sang ibu, yang dipanggil Mama Reta oleh warga sekitar, duduk memeluk sebuah map coklat berisi foto-foto putranya ketika masih sehat, sebelum malam kelam yang merenggut nyawanya. Sedangkan ayahnya, Pak Namo, lebih banyak diam. Meski raut wajahnya tetap tenang, sorot matanya tajam penuh amarah yang ditahan dalam-dalam. Di dekat mereka duduk seorang prajurit muda lain, Prada Richard Bulan, teman sekaligus korban selamat. Wajahnya masih menunjukkan bekas trauma yang belum sembuh. Mata sembab, garis merah di bawah dagu, dan lutut yang tampak masih goyah ketika ia berusaha duduk. Namun ia tetap hadir, seolah ingin memastikan bahwa kebenaran tentang apa yang terjadi padanya dan pada laki akhirnya benar-benar terungkap. Ketika palu sidang diketuk oleh Ketua Majelis Hakim, Letkol Chandra Wicaksana, ruangan yang tadinya berisik langsung tenggelam dalam keheningan mencekam. Letkol Chandra dikenal tegas dan tidak mudah dipengaruhi. Hari itu ia terlihat lebih serius dari biasanya. Mungkin karena skala kasus, mungkin karena dampak nasional yang menyertainya. Yang jelas, sorot matanya menunjukkan bahwa persidangan ini bukan persidangan biasa. Sidang perkara pidana militer atas nama 8 terdakwa dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Prada laki Namo, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, ucapnya. Beberapa ibu yang hadir menelan ludah keras. Suara kamera wartawan terdengar 1-2 kali, namun berhenti setelah petugas keamanan memperingatkan dengan tatapan tajam. Jaksa militer, Mayor CPM Bastian, berdiri sambil membuka berkas tebal di tangannya. Ia membaca identitas para terdakwa satu persatu. Letda Infantri Ahmad Tariq, Serka M. Daru, Sertu Lambok Sitompul, Serda Yahya Mandala, Kopda Angga Rashid, Pratu Bima Yohan, Pratu Damas Hutagalung, Praka Jeri Lase,
Mereka adalah orang-orang yang sempat disebutkan dalam beberapa kesaksian sebelumnya sebagai pihak yang berada di lokasi ketika insiden pembinaan ekstrim terhadap Prada Laki terjadi. Saat nama Tariq disebut, beberapa wartawan langsung mengarahkan tatapan ke pria itu. Namun Tariq tetap menunduk. Punggungnya kaku seperti sedang bertarung dengan sesuatu dalam dirinya sendiri. Setelah prosedur pembacaan identitas selesai, hakim mempersilakan jaksa untuk menghadirkan terdakwa pertama ke mimbar pemeriksaan. Letda Infantri Ahmad Tariq dipersilakan maju. Langkah itu, langkah menuju mimbar saksi, adalah langkah yang akan dikenang banyak orang dalam ruangan tersebut. Suara sepatunya yang berat menggema pelan, tapi cukup untuk membangun suasana dramatis. Masing-masing langkah seperti membawa beban dari setiap rahasia yang selama ini ditutup rapat-rapat dalam lingkungan barak. Prada Richard Bulan menatapnya tanpa berkedip. Ada perasaan campur aduk di wajahnya. Marah, takut, tetapi juga seakan ia berharap bahwa hari itu adalah hari kebenaran. Mama Reta memegang tangan suaminya lebih erat. Nafasnya terlihat tidak teratur. Setiap kata yang keluar dari mulut Tariq bisa menjadi pisau baru yang menusuk hatinya, atau mungkin jawaban yang selama ini ia cari. Ketika Tariq berdiri di depan mikrofon, tubuhnya terlihat goyah. Jaksa menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca, sedangkan hakim menunggu dengan wajah datar namun tegang. Majelis hakim membuka pemeriksaan dengan pertanyaan yang terdengar sederhana namun membawa bobot luar biasa. Saudara terdakwa, apakah benar saudara berada di barak pada saat kegiatan pembinaan terhadap Prada Laki Namo berlangsung? Tariq menelan ludah. Matanya bergerak gelisah. Ruangan menjadi sangat senyap, hingga suara kertas di balik pun terdengar jelas. Benar, Yang Mulia, jawabnya lirih. Mata hakim sedikit menyipit, memperhatikan ekspresi Tariq secara detail. Jaksa kemudian melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih tajam. Apakah saudara terlibat langsung dalam kegiatan pembinaan tersebut? Detik itu adalah detik yang membuat seluruh badan Mama Reta bergetar. Ia memejamkan mata, seolah berdoa bahwa apapun jawaban yang keluar, ia siap menerimanya. Tariq menghela napas panjang. Tas seragamnya sedikit naik turun karena napasnya tidak stabil. Ia membuka mulutnya beberapa kali, tetapi tak satu pun kata yang keluar. Sampai akhirnya, benar, Yang Mulia, saya terlibat. Ruangan sidang berubah riuh dalam sekejap. Beberapa orang terperanjat. Seorang ibu-ibu yang duduk di barisan belakang memekik kecil. Pak Namo mengepalkan tangannya sambil menatap lurus ke arah Tariq. Palu hakim diketuk keras, menertibkan ruangan. Diam, ini sidang. Semua tetap tenang. Tariq kembali menunduk dalam-dalam. Ada sesuatu yang runtuh dari raut wajahnya. Entah itu ketegaran, atau topeng yang selama ini ia pakai. Hakim kemudian bertanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih berat. Apa bentuk keterlibatan saudara? Saat itu, terdengar suara pintu belakang ditutup pelan, tanda bahwa tidak ada lagi yang boleh keluar masuk ruangan. Semua yang ada di dalam, terjebak dalam satu momen penting yang mungkin akan menentukan arah persidangan ke depan. Tariq mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya, ia menatap langsung ke arah majelis hakim. Lalu ia melihat sekilas ke arah keluarga Laki. Sama sekali tidak ada pembelaan diri dalam sorot mata itu, hanya kekelaman yang seperti menyesakan. Yang Mulia, suaranya bergetar, saya melakukan tindakan kekerasan terhadap Prada Laki. Gemuruh kembali terdengar. Kamera wartawan kembali berusaha aktif namun petugas keamanan dengan cepat menekan mereka. Namun belum selesai. Tariq melanjutkan. Dan, terhadap Prada Richard Bulan juga. Prada Richard yang duduk di bangku pengunjung seperti terhenti bernapas. Ia menunduk dalam, rahangnya mengencang, menahan sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan di depan umum. Hakim mencatat, lalu bertanya lagi. Apakah kekerasan itu merupakan bagian dari perintah? Atau inisiatif saudara sendiri? Pertanyaan itu menggantung lama. Sangat lama. Seakan seluruh ruangan menunggu apakah nama-nama besar akan disebut atau justru rahasia itu kembali dikubur lebih dalam. Namun Tariq hanya menjawab, itu bagian dari pembinaan, Yang Mulia. Kata, pembinaan, itu membuat beberapa orang menghela napas panjang, sebagian dengan nada marah, sebagian lagi dengan kecewa. Jaksa mencatat sesuatu cepat di berkasnya.
Namun pengakuan itu baru awal dari rangkaian panjang kejutan yang akan terus memuncak dalam narasi selanjutnya. Hari itu, hanya dari satu jawaban sederhana, suasana ruang sidang telah berubah dari penasaran menjadi mencekam. Setelah pengakuan yang mengejutkan itu keluar dari mulut Letda Infantri Ahmad Harik, suasana di ruang sidang Pengadilan Militer 315 Kupang berubah drastis. Jika sebelumnya ruangan hanya dipenuhi ketegangan, kini ada nuansa lain yang jauh lebih gelap, seolah udara di sana menjadi lebih pekat, menekan, dan menghimpit siapapun yang duduk di dalamnya. Majelis hakim, terutama Letkol Chandra Wicaksana, memandang Tarik dengan sorot mata yang sulit ditebak. Di barisan pengunjung, Mama Reta menahan tangis dengan menutup mulutnya, sementara Pak Namo memalingkan wajah, seakan berusaha menahan luapan emosi yang hampir pecah. Jaksa Mayor Bastian memanfaatkan momentum ini. Ia berdiri, merapikan seragamnya, lalu melangkah ke arah mimbar dengan berkas tebal di tangan. "Saudara Tarik," ucapnya, suaranya tidak meninggi namun penuh tekanan. "Apakah saudara mengakui bahwa tindakan kekerasan yang saudara lakukan tidak hanya satu kali?" Tarik menunduk. "Ya, benar. 3 kali," tanya jaksa lagi. "Lebih dari itu." Seisi ruangan langsung bergemuruh. Para awak media saling bertukar pandang, sebagian lain menulis cepat di buku mereka. Sementara itu, Prada Richard Bulan menutup wajahnya dengan telapak tangan. Perlahan, tangannya bergetar. Bagaimanapun, ia bukan hanya saksi, ia adalah korban langsung dari apa yang dilakukan Tarik dan para senior lainnya. Hakim mengetuk palu, memerintahkan seluruh pengunjung kembali hening. Mayor Bastian kemudian menunjukkan beberapa berkas foto, hasil visum, foto luka, rekaman waktu kejadian yang diperoleh dari agenda kegiatan barak, serta daftar prajurit yang ada di tempat kejadian. Ia meletakkan semuanya di depan Tarik. "Saudara mengenali dokumen-dokumen ini?" Tarik melihatnya sekilas, wajahnya semakin pucat. "Ya." "Baik. Jelaskan kepada majelis hakim, dalam kondisi apa Prada Laki dan Prada Richard diperlakukan." Tarik menatap lantai. Sedikit demi sedikit ia mulai berbicara. Suaranya lirih tetapi masih dapat terdengar. Ia menjelaskan bagaimana kedua prajurit muda itu dipanggil ke dalam ruangan khusus di barak. Bagaimana mereka dipaksa berdiri dalam posisi menyiksa selama berjam-jam. Bagaimana mereka dilecehkan secara verbal, dipukul dengan benda tumpul, hingga diancam untuk tidak melapor. Setiap kata yang ia ucapkan membuat Mama Reta tak bisa menahan air matanya. Ia memeluk map coklat berisi foto anaknya sambil menggerakkan kepala pelan. Seakan tak percaya bahwa anak yang ia besarkan dengan penuh kasih diperlakukan seperti itu oleh seniornya sendiri. Jaksa kemudian mengalihkan fokus pada hal yang lebih spesifik. Dalam salah satu keterangan saksi, disebutkan bahwa saudara menggunakan teknik tertentu dalam kekerasan yang saudara lakukan. Teknik yang jarang ditemukan dalam latihan militer standar. Apa saudara tahu yang saya maksud? Suasana kembali mencekam. Tarik mengangguk pelan. "Saya tahu." "Baik," ucap jaksa sambil menegakkan badan. "Sebutkan." Beberapa detik itu terasa seperti menit. Prada Richard menunduk lebih dalam. Para terdakwa di bangku belakang tampak saling melirik. Gelisah, takut, sebagian tampak marah karena rahasia yang selama ini mereka tutupi mulai bocor tanpa bisa dibendung. Akhirnya Tarik berbicara. "Waterboarding," katanya lirih. Seisi ruangan nyaris meledak. Beberapa orang langsung berdiri spontan. Ada yang memaki, ada yang membeku, ada pula yang menangis tidak percaya. Petugas keamanan segera bergerak menenangkan ruangan. Namun kata itu, waterboarding, sudah telanjur mengguncang semuanya. Hakim kembali mengetuk palu, mencoba menertibkan suasana. Mayor Bastian tidak menyia-nyiakan momentum. "Saudara, apakah saudara mengetahui bahwa teknik tersebut termasuk dalam kategori penyiksaan berat yang dilarang dalam aturan militer?" "Iya." "Dan saudara tetap melakukannya?" Tarik kembali menunduk. "Ya." Ketika kata itu keluar, Mama Reta menangis keras. Pak Namo langsung menggenggam tangan istrinya, namun wajahnya mengeras. Amarah dan kesedihan bercampur menjadi satu. Tidak ada orang tua yang siap mendengar detail seperti itu tentang anaknya sendiri. Sementara itu, di kursi saksi, raut wajah Tarik semakin tenggelam. Ia tampak seperti seseorang yang telah pasrah. Tidak ada lagi upaya membela diri. Tidak ada dalih pembinaan.
Yang tersisa hanyalah seorang prajurit yang akhirnya mengakui perbuatan yang selama ini ia tutupi, entah atas tekanan mental atau karena suara hatinya sendiri. Namun hakim belum selesai. "Letda Ahmad Tharik," ucap Letkol Chandra, suaranya tegas namun perlahan. "Siapa saja yang berada di dalam ruangan saat saudara melakukan tindakan tersebut?" Pertanyaan itu membuat 8 terdakwa lainnya langsung tegang. Beberapa memalingkan wajah, sebagian lainnya menatap lantai. Namun Tharik terdiam lama. Sangat lama. Sampai akhirnya ia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, ia menunjukkan ekspresi yang membuat seluruh pengunjung tertegun. Ekspresi seseorang yang siap mengatakan sesuatu yang dapat mengguncang semuanya. Ia membuka mulutnya, tetapi sebelum nama-nama itu keluar, hakim menatapnya tajam dan berkata, "Saudara harus ingat, apapun keterangan yang saudara berikan di sini akan tercatat dan menjadi bagian dari fakta persidangan. Katakan apa adanya." Dan detik itu, semua orang menunggu, dengan napas tertahan. Karena di balik satu pengakuan, bisa jadi ada jaringan yang lebih besar, perintah yang lebih tinggi, atau fakta yang selama ini dikubur dalam-dalam. Dan hari itu, hanya Tharik yang tahu apakah ia akan membuka semuanya, atau memilih tenggelam bersama rahasia itu. Detik-detik setelah hakim menegaskan bahwa setiap kata Tharik akan dicatat secara resmi, ruang sidang pengadilan militer 315 Kupang terasa seperti berada dalam keheningan total. Tidak ada siapapun yang berani bergerak. Bahkan dengusan napas pun terdengar jelas di antara kerumunan. Semua mata tertuju pada satu orang, Letda Infantri Ahmad Tharik. Letnan muda itu memejamkan matanya sejenak, seakan sedang mengumpulkan keberanian. Ketika ia kembali membuka mata, terlihat bahwa ia sudah berada pada titik pasrah, seolah semua dinding pertahanan mentalnya runtuh satu persatu sejak ia mengucapkan kalimat tentang waterboarding. Jaksa Mayor Bastian menunggu dengan tangan berpegangan pada sisi meja, tubuhnya sedikit condong ke depan. Majelis hakim bersiap mencatat. Para terdakwa lainnya mematung di kursi mereka, sebagian menatap lurus ke depan, sebagian lagi menunduk dalam-dalam. Dan tepat ketika Tharik hendak membuka mulutnya, terdengar suara gesekan kursi dari barisan belakang. Itu adalah Serka M. Daru, salah satu terdakwa, yang terlihat sangat gelisah. Wajahnya pucat, dan ia tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh kendali atas napasnya. Petugas sempat memperingatkannya agar tetap duduk, dan ia kembali bersandar ke kursinya meski jelas tubuhnya masih bergetar. Perhatian kembali tertuju pada Tharik. Hakim mengulang pertanyaannya, kali ini lebih tegas. "Siapa yang bersama saudara pada saat tindakan itu dilakukan?" Tharik menelan ludah. Tangannya mengepal pelan. Ia sadar, jawaban ini akan menyeret lebih banyak orang. Dan akhirnya, ia mulai berbicara. "Serka Daru, ada di dalam ruangan." Suara lirih itu seketika membuat Serka Daru memalingkan pandangan. Wajahnya berubah merah padam. Ia memejamkan mata, seperti sedang menahan sesuatu yang sulit ditanggung. Tharik melanjutkan. "Sertu Lambok Sitompul juga hadir." Di bangku terdakwa, Lambok mengembuskan napas panjang, mencoba menahan diri untuk tidak bereaksi. Namun kegelisahan tampak jelas dari jarinya yang mengetuk perlahan lututnya. "Serda Yahya Mandala," lanjut Tharik, "dia yang memegang ember saat waterboarding dilakukan." Beberapa wartawan di belakang langsung menuliskan catatan panjang. Informasi ini bukan lagi sekadar penganiayaan biasa. Ini sudah masuk ke ranah penyiksaan terorganisir. Suasana semakin menegang ketika Tharik menambahkan, "Kopda Angga Rashid ikut memberi instruksi." Angga menegakkan tubuhnya, seperti hendak membantah, namun ia menahan diri setelah pengacaranya memberi kode halus agar tidak membuat suasana semakin buruk. Nama-nama itu mulai berserakan di udara, setiap satu di antaranya membawa beban yang besar. Namun semua orang di ruang sidang tahu, 8 nama itu baru sebagian dari misteri sebenarnya. Ada sesuatu yang belum lengkap. Majelis hakim kembali bertanya, apakah tindakan tersebut terjadi atas perintah saudara sendiri sebagai perwira? Atau ada perintah dari atasan saudara? Pertanyaan itu seperti melempar batu ke dalam air yang sebelumnya tampak tenang. Para wartawan terhenti mengetik. Pak Namo menajamkan tatapan. Mama Reta menahan tangis di pipinya. Prada Richard memalingkan wajah ke samping, seakan ia sendiri takut mendengar jawabannya. Tharik terdiam. Napasnya terlihat naik turun cepat. Tangannya menggenggam tepi mimbar sangat kuat.
Jawab dengan jujur, perintah hakim dengan nada tegas. Hening. Hening yang begitu sunyi sehingga detik jam dinding pun seolah terdengar bergema di seluruh ruangan. Tidak, sahut Tharik akhirnya. Tidak ada perintah tertulis dari atasan. Jaksa mengulang, tertulis. Tharik menatap jaksa sesaat. Tidak ada perintah langsung, tapi ada tekanan budaya senioritas di dalam barak. Semua orang tahu, kami terbiasa menggunakan cara itu. Ruangan kembali riuh. Hakim memerintahkan ketertiban beberapa kali dengan ketukan palu. Bagi sebagian orang, jawaban itu terdengar seperti upaya untuk menyelamatkan nama-nama besar. Namun bagi sebagian lainnya, itu justru mengindikasikan budaya kekerasan yang sudah tertanam lama dalam struktur komando. Jaksa tidak puas. Saudara mengatakan tidak ada perintah langsung. Namun apakah ada sosok senior atau atasan yang mengetahui hal ini terjadi? Tharik terdiam lagi. Diam yang berbeda. Kali ini ia tampak gelisah. Bahkan lebih gelisah dibanding sebelumnya. Sorot matanya bergerak ke pojok ruangan, ke arah seorang pria berbadan besar yang duduk diam tanpa ekspresi, Kapten Andaru, komandan kompi yang selama ini disebut-sebut dalam beberapa keterangan saksi namun belum pernah disebut secara langsung di sidang. Jaksa mengikuti arah pandangan Tharik. Hakim memperhatikan. Pengunjung yang menyadarinya membelalakkan mata. Namun Tharik cepat-cepat menunduk, seperti sadar bahwa ia sudah membuat kesalahan kecil yang dapat menimbulkan kecurigaan besar. Jaksa akhirnya bertanya, apakah komandan kompi saudara mengetahui kegiatan pembinaan tersebut? Tharik membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Napasnya tersengal, seolah ada sesuatu yang membuatnya tidak mampu berbicara. Suasana memanas. Beberapa wartawan bahkan mencondongkan tubuh ke depan, tidak ingin melewatkan jawaban penting ini. Namun sebelum ia menjawab, seorang perwira polisi militer yang duduk di sisi terdakwa berdiri dan berbisik ke pengacara Tharik. Pengacara itu lalu mengangkat tangan, meminta izin berbicara. Yang mulia, kami memohon waktu sebentar untuk berkonsultasi dengan klien. Majelis hakim menolak. Tidak. Jawabannya harus diberikan langsung. Sidang ini tidak boleh diintervensi. Keributan kecil itu semakin membuat tekanan mental Tharik meningkat. Ia terlihat bingung, pucat, dan berada dalam kepungan tatapan dari semua arah. Akhirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia mengatakan, "Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu." Ruangan seketika terdiam. Tidak bisa? Atau tidak berani? Jaksa mengerutkan dahi. Hakim mencatat kalimat itu dengan perlahan. Sementara Prada Richard menutup wajahnya, kecewa. Di antara semua itu, hanya satu hal yang jelas. Ada seseorang yang tidak berani Tharik sebutkan. Seseorang yang mungkin terlibat, atau minimal mengetahui apa yang terjadi. Narasi ini belum selesai. Benang merah mulai terlihat, namun ujungnya masih tersembunyi di balik bayangan yang lebih besar. Ruang sidang pengadilan militer 315 Kupang terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Seakan udara ikut mengamati jalannya persidangan yang semakin dekat dengan inti kebenaran. Hari itu, Kamis sore menjelang malam, jemaat yang hadir tidak sebanyak biasanya. Namun, intensitas yang mengisi ruangan justru jauh lebih tinggi. Semua orang tahu bahwa sidang hari itu memasuki babak yang tidak boleh salah. Pemeriksaan silang terhadap para senior yang namanya berulang kali disebut dalam pengakuan Letda Infantri Ahmad Tharik. Di bangku paling belakang, Richard Bulan duduk diam. Wajahnya pucat, seperti sedang memutar ulang seluruh kejadian yang membuatnya kehilangan sahabat dan satu-satunya teman seangkatan yang selalu membelanya, Prada Lakinamo. Sementara itu, Kapten Eko, auditor militer yang sejak awal memimpin tuntutan, sudah menyiapkan beberapa berkas tebal berisi catatan interogasi dan barang bukti. Ketika majelis hakim memanggil terdakwa berikutnya, suasana langsung berubah. Nama itu sudah dikenal semua pihak, tetapi belum pernah dimintai keterangan terbuka di ruang sidang. Dialah Prada Bejo, salah satu senior yang disebut oleh Tharik sebagai orang yang paling sering berada di lokasi saat pembinaan keras dilakukan. Prada Bejo melangkah maju dengan langkah berat. Seragam hijau yang masih melekat pada tubuhnya terlihat seperti beban, bukan lagi identitas. Tatapan matanya kosong, namun tangannya gemetar saat memberi hormat pada majelis hakim. Hari ini, kami ingin mendengar dari Anda, apa yang sebenarnya Anda lihat, dan apa yang sebenarnya Anda lakukan, ujar Kolonel Cakra,
ketua majelis, dengan suara datar. Bejo menelan ludah. Samar-samar terdengar suara seseorang menghela napas panjang di antara bangku penonton. "Siap, Yang Mulia," jawab Bejo. Suaranya pelan namun terdengar jelas di mikrofon. Kapten Eko membuka satu dokumen, mengangkatnya sedikit agar tampak oleh majelis. Dalam laporan Letda Tarik, Anda berada di tempat kejadian saat teknik waterboarding digunakan. Apakah benar demikian? Pertanyaan itu menghantam keras. Bahkan beberapa awak media yang hadir spontan menunduk layar kamera mereka, takut melewatkan ekspresi dari terdakwa. Prada Bejo menarik napas panjang, lalu berkata berat, Saya berada di sana, Kapten. Tapi saya tidak ikut memegang atau menyiksa. Saya hanya berdiri, menonton." Ruangan mulai berbisik. Kata, "menonton," itu seperti pengakuan paling kejam kedua setelah pengakuan melakukan kekerasan. Majelis hakim memberi isyarat agar ketertiban dijaga, lalu Kapten Eko melanjutkan. "Apakah Anda melihat dengan jelas cara Letda Tarik melakukan penyiksaan itu?" Bejo mengangguk. "Siap, saya melihat jelas." Prada laki dibaringkan di lantai dengan kepala diarahkan ke belakang. Dua orang senior lain memegang bahunya. Waktu itu, Letda Tarik mengambil ember. "Saya pikir hanya pembinaan normal. Tapi saat air disiramkan tepat ke wajah laki dan kain basah ditutupkan, saya..." Bejo terdiam. Rahangnya mengencang. Seperti ada perasaan bersalah yang sudah lama ia simpan. "Lanjutkan," kata hakim. "Saya sadar itu bukan pembinaan." Laki berteriak, atau mencoba berteriak, tapi napasnya tersengal. Richard Bulan waktu itu juga di sana, tapi dia tak bisa bantu. Dia juga takut. Beberapa orang menutup mulut mereka, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Suara isakan seorang ibu terdengar dari baris kursi tengah, entah keluarga siapa, tapi tangis itu pecah tanpa bisa ia sembunyikan. Hakim kembali menoleh ke terdakwa. "Apakah Anda atau anggota senior lain menghentikan aksi tersebut?" Bejo menggeleng lemah. "Tidak, Yang Mulia. Tidak ada yang berani." Saat itu semua menganggap perintah Letda harus dipatuhi. Kapten Eko mengetukkan pena ke mejanya, menandakan bagian terpenting belum selesai. "Terdakwa, dalam dokumen pemeriksaan, Anda menyebutkan bahwa ada kejadian lain yang belum pernah dilaporkan. Kejadian yang terjadi setelah waterboarding. Apakah Anda bersedia menyampaikannya sekarang?" Ruang sidang seketika berubah hening seperti makam. Bejo menunduk, kemudian mengangkat wajahnya perlahan. "Ada satu hal lagi," ujarnya lirih. Setelah waterboarding selesai, laki dibawa ke gudang peralatan belakang barak. Dia sudah lemah. Napasnya terputus-putus. Tapi, Letda Tarik marah karena laki dianggap tidak menunjukkan progres setelah pembinaan. "Lalu apa yang dilakukan Letda?" tanya hakim. Bejo memejamkan mata. Suaranya retak. "Dia menyuruh kami meninggalkan tempat. Tapi sebelum kami keluar, saya melihat Letda menendang perut laki 2 kali, dengan keras." Penonton terkejut. Richard Bulan yang sedari tadi masih diam tiba-tiba berdiri dan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata yang ia tahan sejak pagi akhirnya jatuh. Ingatannya jelas tentang suara hentakan tubuh laki ke lantai hari itu. Suara yang masih menghantuinya. "Setelah itu kami tidak melihat laki lagi sampai keesokan harinya. Dan pagi itu, kami dengar dia sudah kritis." Majelis hakim tidak langsung memberikan komentar. Mereka saling bertukar pandang, seakan menyadari bahwa persidangan ini baru saja memasuki fase yang tidak bisa ditarik kembali. Fakta terus bermunculan, memperjelas bahwa apa yang dialami Prada laki jauh dari apa yang mereka sebut pembinaan. Kolonel Cakra kemudian menutup sidang sementara. Sidang diskors selama 15 menit. Terdakwa kembali ke tempat penahanan. Ketika Bejo dibawa keluar oleh pengawal, beberapa wartawan mencoba mengabadikan wajahnya. Namun yang lebih menarik perhatian adalah sosok Richard Bulan yang berusaha menenangkan dirinya sendiri. Beberapa prajurit muda menatapnya dengan campuran simpati dan rasa takut. Di luar ruang sidang, langit Kupang telah berubah warna. Awan gelap merayap dari arah barat, membawa angin dingin yang berembus melalui koridor gedung pengadilan. Namun dingin itu tak seberapa dibandingkan hawa menggantung di dalam hati semua orang, bahwa penyiksaan Prada laki bukan hanya tindakan sesaat,
melainkan rangkaian kekerasan yang berlangsung lama dan diketahui banyak orang. Dan untuk pertama kalinya, kebenaran itu mulai terbentang tanpa bisa lagi ditutup-tutupi. Senja di Kupang turun perlahan ketika sidang terakhir hari itu kembali dibuka. Lampu-lampu di ruang sidang menyala lebih terang, seakan ingin memastikan tidak satupun ekspresi, tidak satupun kata, tidak satupun kebenaran terlewatkan. Narasi penyiksaan terhadap Pradalaki sudah melewati batas-batas keberanian banyak orang untuk mendengarnya. Namun hari itu, majelis hakim menegaskan satu hal, penuntasan fakta tidak boleh berhenti sampai semua saksi bicara. Ketua majelis, Kolonel Cakra, mengetuk palu. Sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa terakhir untuk hari ini, Prada ARSA. Nama itu langsung membuat sebagian penonton menegang. ARSA dikenal sebagai salah satu senior yang paling dekat dengan Letda Tharik. Banyak pihak menduga dialah yang menjadi tangan kanan dalam banyak aksi kekerasan di dalam barak. Selama beberapa pekan, ARSA selalu terlihat tenang, nyaris tidak tersentuh emosi. Tapi hari itu, ketenangan itu runtuh sedikit demi sedikit. Saat ia berjalan menuju mimbar saksi, langkahnya tampak ragu. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam erat topi dinas seperti seseorang yang tahu bahwa apapun yang ia katakan hari ini akan mengubah hidupnya. Setelah memberi hormat, majelis hakim mempersilakan ARSA duduk. Kapten Eko membuka map merah terakhir di mejanya. Prada ARSA, katanya dengan suara keras namun terkendali, Anda disebut dalam beberapa keterangan saksi sebagai orang yang paling aktif melakukan pembinaan keras terhadap Pradalaki. Anda juga disebut secara spesifik terlibat pada malam terakhir sebelum Pradalaki tidak sadarkan diri. Apakah Anda membenarkan hal itu? ARSA menunduk, menatap kedua tangannya yang saling menggenggam, lalu menjawab pelan. Saya, siap, Kapten. Saya terlibat. Bisikan keras meledak dari bangku penonton. Bahkan aparat pengamanan tampak tidak sanggup menyembunyikan keterkejutannya. Richard Bulan, yang sejak tadi duduk dengan wajah muram, langsung tegak dan menatap ARSA dengan mata membelalak. Kapten Eko melanjutkan, tolong jelaskan secara kronologis, tanpa ditutup-tutupi. Apa peran Anda dalam insiden malam itu? ARSA menarik napas panjang, seperti mempersiapkan dirinya untuk sesuatu yang sulit ia ucapkan. Pada malam itu, Letda Tharik marah karena merasa Laki tidak menunjukkan perubahan setelah pembinaan. Saya dan dua senior lain diperintahkan untuk membawa Laki ke area belakang barak. Lokasinya gelap, hanya ada satu lampu sorot yang redup. Perlahan, ARSA mengangkat wajahnya. Matanya berair, tapi ia berusaha tetap tegas. Saya melihat Laki sudah sangat lemah. Dia hampir tidak bisa mengangkat kepala. Tangannya gemetar, seperti tubuhnya menolak untuk berdiri. Hakim mencatat, ruangan benar-benar hening. Tidak ada satupun yang berani menarik napas terlalu keras. Setelah sampai di area belakang, lanjut ARSA, Letda memerintahkan kami menyiapkan tali rafia dan sehelai kain besar. Saya tidak tahu apa rencananya. Tapi, ketika Laki dipaksa duduk, Letda bilang bahwa ini adalah pembinaan terakhir. Pembinaan terakhir, ulang hakim. Artinya apa menurut Anda? ARSA menggeleng pelan. Saya pikir itu hanya ancaman agar Laki bersikap tegas. Tapi saya salah besar. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan, Letda menyuruh kami menutup kepala Laki dengan kain besar itu. Laki panik. Dia berusaha melepas kain, tapi kami menahannya. Di barisan penonton, seorang wartawan menurunkan kameranya. Banyak orang tampak memalingkan wajah, tidak sanggup mendengar detail berikutnya. Setelah kain menutupi wajahnya, kata ARSA lagi, Letda memerintahkan kami menuangkan air. 2 ember, penuh. Laki mulai tersedak, dan tubuhnya meronta. Dia memukul lantai dengan tangan, tapi kekuatannya sangat lemah. Kapten Eko meletakkan penanya. Ini teknik lanjutan dari waterboarding. Ya. ARSA mengangguk. Siap. Tapi malam itu, lebih parah dari sebelumnya. Richard Bulan langsung menutup wajahnya. Dari jarak beberapa meter, suara tangis kecil itu terdengar. Ia menjauh dari bangku, berusaha mengendalikan dirinya. Memori itu terlalu jelas baginya. Jeritan Laki, suara debur air, batuk tertahan, dan suara sepatu menghantam lantai. Majelis hakim memberi waktu beberapa detik sebelum melanjutkan.
Lalu apa yang terjadi setelah itu? ARSA menunduk lebih dalam. Laki pingsan, Yang Mulia. Tubuhnya terkulai. Kami panik. Tapi Letda menegur kami, mengatakan bahwa Laki hanya berpura-pura lemah. Dia menyuruh kami mengangkat Laki dan membawanya ke kamar mandi belakang. Untuk apa? Tanya hakim. Letda membenamkan kepala Laki ke dalam bak mandi. Ruang sidang pecah. Beberapa orang tersentak. Ada yang berdiri spontan, ada yang memaki tertahan. Petugas segera menenangkan ruangan, sementara majelis hakim tetap menjaga ketegasan wajah mereka, meski sorot mata mereka menunjukkan keterkejutan yang nyata. ARSA bergetar saat melanjutkan. Laki tidak bergerak. Tidak ada respons. Tangannya tidak lagi mencengkeram apapun. Saat kami mengangkatnya dari bak, dia tidak bernapas. Hening total. Letda panik. Jelas ARSA. Dia memerintahkan kami membawa Laki ke UKR dan mengatakan bahwa Laki baru saja ditemukan pingsan di belakang barak. Dia melarang kami buka mulut. Kapten Eko memajukan tubuhnya. Jadi, Letda Tarik sengaja menyembunyikan kejadian sebenarnya. Siap, benar, Kapten. Saat itu, Richard Bulan kembali duduk, wajahnya merah dan basah. Ia memandang ARSA dengan campuran emosi, marah, sedih, dan lega karena kebenaran akhirnya keluar. Majelis hakim menenangkan ruangan, lalu menutup persidangan dengan suara tegas namun berat. Dengan kesaksian ini, kami menyatakan bahwa rangkaian kekerasan terhadap Prada Laki Namo telah memasuki tahap investigasi lanjutan. Sidang akan dijadwalkan ulang untuk agenda kesimpulan dan tuntutan. Ketukan palu terdengar 3 kali. Suara yang memecah keheningan dan sekaligus menandai akhir babak gelap yang selama ini tertutup rapat di balik dinding barak. Saat para terdakwa dibawa keluar, satu hal tampak jelas. Kebenaran yang selama ini tertimbun, akhirnya pecah. Suara Prada Laki yang tak lagi terdengar, akhirnya menemukan jalan ke ruang sidang. Dan seluruh Indonesia kini menunggu, keadilan macam apa yang akan diberikan untuknya?